Perkenalkan, nama saya Kisha Primawa, NPN 12114201210026, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nah, di saat ini saya akan melakukan video penyuluhan dengan topik gagal ginjal kronik. Tapi sebelumnya saya akan meminta waktu dari teman-teman, yaitu apakah saya bisa membuka dengan meminta waktu selama 30 menit. Nah, jika teman-teman sudah bersedia, maka saya akan melakukan penyuluhan tersebut. Nah, jadi saya akan menjelaskan maksud dan tujuan yang saya penyuluhan ini. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian gagal ginjal kronik. Seterusnya kita akan masuk dengan cara penularan gagal ginjal kronik, komplikasi yang mungkin terjadi pada gagal ginjal kronik, dan penanganan gagal ginjal kronik dan pencegahannya. Nah, kita masuk ke gejala gagal ginjal kronik sebagai berikut. Yang pertama itu ada muntah atau mual, kehilangan selera makan, kelelahan atau kelemahan, masalah tidur, tekanan darah atau hipertensi, penurunan berat badan. Setelah gejala gagal ginjal kronik, kita ada juga tanda-tanda gagal ginjal kronik, seperti kehilangan selera makan, ketidakseimbangan air atau elektrolit. Yang ketiga itu tekanan darah tinggi. Nah, kita masuk ke subpokok yang kedua, yaitu cara penularan gagal ginjal kronik. Jadi teman-teman perlu ketahui, penularan atau menular itu karena disebabkan infeksi kuman atau bakteri. Biasanya menular melalui air liur atau bersin dan batuk. Seperti bersin dan atau batuk, ketika orang terkena infeksi bersin atau batuk, mereka akan melepaskan uapan air yang terkontaminasi dan memungkinkan orang di sekitar terpapar oleh bakteri tersebut. Selain cara penularan gagal ginjal kronik, nah, ada juga faktor risiko gagal ginjal kronik. Jadi teman-teman perlu ketahui faktor risiko apa saja yang ada dalam gagal ginjal kronik. Nah, faktor risiko yang dianggap berperan pada kejadian gagal ginjal kronik dapat dikelompokkan atas beberapa risiko, yaitu faktor pemberuangan menikah, risiko kerusakan ginjal. Yang pertama, usia tua. Yang kedua, ras atau suku. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan ekonomi. Keempat, kegemukan. Kelima, faktor genetik atau riwayat keluarga. Yang terakhir, berkurangnya massa ginjal. Nah, jadi itu ada faktor-faktor yang akan membuat kita terkena gagal ginjal. Nah, kita masuk ke subpokok yang ketiga, yaitu komplikasi yang mungkin terjadi pada gagal ginjal kronik. Yang pertama itu anemia. Yang kedua ada komplikasi kardiopulmoner. Yang ketiga ada komplikasi GI. Yang keempat ada disfusi seksual. Yang kelima ada defektas segmental, dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan gagal ginjal kronik. Nah, penanganan ini seperti kita pemberian obat-obat atau pemberian obat-obatan yang dilakukan mengendalikan penyakit penyebab gagal ginjal kronik dan gangguan yang muncul akibat kerusakan ginjal. Jadi di sini ada obat-obat yang akan penanganan gagal ginjal kronik, yaitu ada obat hipertensi atau tekanan darah dapat menurunkan fungsi ginjal lebih parah dan mengubah komposisi elektrolit dalam tubuh. Yang kedua ada suplemen untuk anemia. Yang ketiga ada suplemen kalsium dan vitamin D. Yang keempat ada obat
diuretik. Yang kelima ada corticosteroid. Nah, di sebelah sini ada gambar-gambar obat, contohnya seperti ada nama-nama obat itu dan obat-obatnya tersebut. Nah, pencegahan gagal ginjal kronik itu seperti kita harus rajin beraktivitas fisik seperti olahraga agar badan tetap bugar atau tetap sehat. Yang kedua, menjaga kadar gula darah tetap normal. Jadi kita tuh harus menjaga kadar gula darah kita, seperti jangan terlalu memakan yang kemanisan atau yang berkelebihan gula. Yang ketiga itu harus meminum air putih selama 8-10 gelas per hari agar bisa itu fungsinya air putih agar bisa membersihkan ginjal atau organ-organ yang lain dalam tubuh kita. Yang terakhir itu jangan merokok, karena merokok bukan hanya membahayakan jantung atau paru-paru saja, tapi juga bisa merusakkan organ ginjal tersebut.